Ya, shalom, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh ada hari ini, boleh bersekutu, dan teristimewa kita boleh terus rindu untuk mengerti rencana kehendak Tuhan dengan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Rut. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tapi ini panjang sekali, jadi kita membaca ayat 1 sampai 6 saja. Rut dan Naomi, ayat 1 sampai ayat 6. Kita membaca secara bergantian, saya ayat 1 atau ganjil, seterusnya ayat 6 kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sama-sama. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikian pembacaan kita. Nanti ayat-ayat yang selanjutnya kita lihat bagaimana tanggapan mertua kepada menantu-menantu yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian kitab Rut ini menarik sekali karena memang kitab ini sangat indah tetapi juga unik. Karena kitab Rut ini tidak hanya menjelaskan tentang kehidupan pribadi orang-orang tertentu, tidak hanya menjelaskan tentang keluarga, tidak hanya menjelaskan tentang realitas fakta pergumulan hidup yang dialami. Tetapi sebenarnya kitab Rut ini dia menegaskan bagaimana rencana keselamatan Allah itu secara universal, secara umum. Jadi kitab Rut bukan hanya bicara tentang pribadi, bukan hanya bicara tentang keluarga tertentu atau pergumulan tertentu, tetapi di dalam kehidupan pribadi, keluarga dan fakta-fakta realita yang ada, di mana nanti kita lihat bahwa ada satu benang merah rencana Tuhan untuk menghadirkan keselamatan kepada bangsa-bangsa di dunia. Nah, kita perhatikan ayatnya yang pertama, kita belajar tentang bagaimana ketika umat Allah itu gagal untuk menikmati Allah. Umat Allah seharusnya menikmati segala kebaikan Allah. Tetapi di sini kita lihat bahwa ternyata mereka gagal menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Nah, di dalam ayat 1 perhatikan ada beberapa hal yang ironis. Ayat 1 bilang demikian, pada zaman para hakim memerintah, berarti kitab Rut ini ada di dalam zaman hakim-hakim. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya kedua anaknya laki-laki daerah Moab menetap di sana sebagai orang asing. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kelaparan yang terjadi. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kelaparan memang bukan sesuatu yang baru karena sudah sering terjadi. Tetapi di dalam
konteks kitab Rut ini, apalagi dia singgung di situ ini pada saat zaman para hakim ini memerintah. Lalu ya Elimelek dan keluarga ini mereka tinggal kampungnya itu di Bethlehem Yehuda dari Efraim ya. Nah, apa maksudnya pada zaman para hakim memerintah? Kita tahu bahwa siklus kehidupan bangsa Israel, umat Allah itu, tatkala mereka itu taat dan setia kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan ajaib, dengan luar biasa. Tetapi ketika mereka dalam keadaan yang diberkati Tuhan, kemudian yang terjadi adalah mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi taat menjalankan perintah, ketetapan Tuhan bagi mereka, kewajiban mereka kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ketika mereka telah melupakan Tuhan, Tuhan izinkan mereka itu ditindas, mereka ditawan, mereka ada di dalam penderitaan yang begitu hebat. Dan di dalam kesulitan hidup yang demikian, berseru-serulah umat Allah itu kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang hakim ke tengah-tengah mereka. Nah, hakim itu akan menegur mereka sehingga mereka sadar, mereka bertobat, dan melalui kehadiran hakim itulah Tuhan memberikan kelepasan kepada umatnya, kepada bangsanya itu. Dan setelah mereka bertobat, kemudian mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka kembali taat, setia, diberkati oleh Tuhan. Tetapi setelah berjalannya waktu, mereka kembali lagi melupakan segala perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika mereka lupa, mereka diizinkan juga mengalami segala kemelut hidup. Dan Tuhan izinkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, siklus kehidupan umat Allah di perjanjian lama kita bisa lihat selalu begitu. Waktu mereka taat, setia, mereka diberkati. Tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan. Lalu Tuhan izinkan mereka alami berbagai penderitaan, kesulitan, pergumulan. Mereka berseru, Tuhan kirimkan seorang hakim. Jadi di dalam zaman hakim-hakim, kalau kita lihat memang tidak kebetulan lah, Rut ini ditempatkan setelah kitab hakim-hakim. Dan kita tidak tahu pada zaman hakim siapa yang memerintah waktu itu. Lalu kita lihat bahwa kenapa terjadi kelaparan. Jadi kelaparan memang bukan hal yang baru, tetapi di sini sebenarnya kita lihat kelaparan yang terjadi bukan karena kebetulan. Kenapa demikian? Karena di dalam Ulangan pasal 28 itu kita lihat bagaimana ada janji tentang berkat Tuhan. Lalu kemudian janji juga tentang kutuk Tuhan. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik melakukannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Lalu di bagian kutuk itu, apabila engkau melupakan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala kewajibanmu kepada Tuhan, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi memang umat Allah dengan Allah itu ada satu perjanjian yang sudah mereka buat dengan Tuhan. Tatkala mereka berpegang, maka janji-janji berkat Tuhan itu, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan perintahkan. Jadi tidak perlu kita cari, tidak perlu kita minta, selama kita melakukan kewajiban itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan perintahkan berkat itu mengejar kita. Berkat itu diperintahkan mencapai kita. Nah, tetapi sebaliknya ketika umat Allah itu mereka tidak lagi berpegang kepada perjanjian itu, mereka melupakan semua yang disampaikan, maka kutuk itu Tuhan bilang, aku akan memerintahkan kutuk itu ke atasmu, mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Lalu kita lihat memang ini segala segi kehidupan, sampai masuk keluar, sampai pribadinya, keluarganya, usahanya, semua yang dibuat Tuhan itu perintahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelaparan di dalam zaman hakim-hakim ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya
bangsa Israel ini mereka sedang memberontak kepada Tuhan, sehingga salah satu kutuk yang memang Tuhan tulis di 28 itu akan turun. Nah, jadi ironis yang pertama kita melihat di sini bagaimana keadaan kelaparan yang terjadi. Situasi yang begitu sulit. Lalu kalau kita perhatikan, mereka ada di Bethlehem. Bethlehem itu artinya apa? Bethlehem artinya rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Rumah di tempat di mana roti itu dihasilkan. Tempat di mana roti itu mereka ekspor. Mereka ya kemana-mana. Karena memang itu gudangnya roti di situ. Bethlehem adalah tempat rumah roti, pabrik roti. Tetapi ironisnya adalah, kok Bethlehem pun, tanah Israel itu semua kelaparan. Sampai rumah roti Bethlehem itu pun tidak ada lagi roti. Orang semua menderita kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terjadi krisis bahkan di tempat-tempat yang strategis sekalipun. Nah, dalam keadaan yang demikian, kondisi yang tentu begitu sulit. Seandainya kalau kita ada di dalam posisi keluarga Elimelek, kira-kira keputusan apa yang akan kita buat? Langkah apa yang akan kita ambil? Ketika sudah terjadi kesulitan yang begitu hebat, krisis yang begitu hebat, kelaparan yang melanda. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita putuskan? Langkah apa yang akan kita ambil? Nah, lalu perhatikan di situ bahwa ya rupanya Elimelek dan keluarga mereka ambil keputusan, mengambil langkah bahwa mereka harus tinggalkan Bethlehem. Keputusan yang mereka ambil, mereka tinggalkan Bethlehem, tinggalkan kampung halaman mereka, dan lebih parah adalah tinggalkan tanah perjanjian Tuhan itu. Mereka keluar daripada Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka keluar tidak hanya Elimelek sebagai kepala keluarga, tapi juga Naomi dan kedua anaknya. Artinya mereka sekeluarga semua sepakat untuk tinggalkan Bethlehem. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini suatu hal yang sebenarnya ironis. Umat Allah, mereka harus tinggalkan tempat yang mana Tuhan sudah janjikan, tempat Tuhan akan memberkati mereka. Lalu kita lihat dari Bethlehem itulah mereka pilih, mereka putuskan, mereka mau kemana. Nah, di dalam ayat 1 itu jelas bahwa mereka berangkat pergi ke daerah apa? Daerah Moab. Nah, ini juga suatu hal yang ironis, suatu hal yang janggal. Dari Bethlehem, umat Allah ini tanah perjanjian, mereka pilih untuk kita pergi ke Moab. Kita pergi dan cari keamanan di sana. Kita pergi dan kita cari masa depan, cari kehidupan. Kita pergi karena mungkin di Moab ini kita bisa mendapatkan pengharapan untuk hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi mereka sekeluarga ini berangkat pergi ke Moab. Ada yang salah ke tidak dengan Moab? Sebenarnya wajar-wajar saja dalam keadaan yang demikian. Tapi kalau kita mengerti jalan cerita Alkitab, kita bisa lihat bahwa ini tidak wajar. Dan ini adalah keputusan yang paling salah di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Nah, siapakah bangsa Moab itu? Bangsa Moab adalah keturunan daripada Lot. Kita ingat waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, mereka semua keluar, tapi istri Lot itu dia masih balik dan akhirnya jadi tiang garam. Lalu Lot kemudian tinggal dengan dua anak gadisnya. Karena mereka lihat bahwa tidak lagi ada ini, akhirnya kedua anak gadisnya itu mereka kasih minum bapaknya itu minum anggur. Sampai bapaknya mabuk, lalu mereka tidur dengan bapaknya. Mereka kawin dengan orang tuanya. Anak kawin dengan orang tua. Lalu kedua anak Lot itu akhirnya hamil, mengandung. Lalu
beranaklah mereka. Nah, anak daripada kedua anak Lot inilah nanti jadi bangsa Moab, kemudian menjadi bangsa Amon. Lalu ketika Tuhan selamatkan orang Israel dari Mesir keluar, mereka harus melintasi Moab itu, melintasi Amon itu. Tetapi orang Moab, orang Amon, mereka tidak menjamu mereka itu makanan. Itu sebabnya Tuhan murka kepada kedua bangsa ini, dan Tuhan bilang Tuhan akan hapuskan mereka dari muka bumi. Kemudian Tuhan bilang bahwa nanti kalau baca cari tahu itu kitab cari sejarah tentang keturunan Moab ini. Nah, rupanya Elimelek dan keluarga mereka justru pergi dan bergabung kepada bangsa yang memang sudah di blacklist oleh Tuhan sendiri. Tuhan bilang bahwa sepanjang 10 keturunan orang Moab, orang Amon tidak boleh ada di dalam persekutuan dengan umat Allah. Kenapa? Hanya karena tidak menjamu umat Allah itu makan waktu mereka lewat. Mereka bilang, jangan kalian lewat sini. Kebun-kebun kami jangan kami ambil untuk makan. Mereka larang keras sekali. Makanya Tuhan hukum mereka. Nah, tetapi di dalam zaman Elimelek dan keluarga ini, kita lihat terjadi kelaparan dan mereka putuskan, mari kita pergi dan tinggal di Moab. Kita pergi dan kita cari kehidupan di sana. Kita pergi dan mungkin hidup kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi ini hal yang sangat ironis di dalam kitab Rut ini. Lalu kalau kita perhatikan yang berikutnya, setelah beberapa waktu lewat, rupanya matilah si Elimelek, bapaknya ini ya. Lalu tinggallah Naomi dan kedua anaknya laki-laki itu, Malon dan Kilion. Kemudian mereka dua anaknya itu, mereka mengambil perempuan daripada orang Moab itu. Setelah selang berapa waktu, selama 10 tahun itu diam di sana, matilah juga kedua anaknya itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuan mereka adalah pergi supaya hidup ini menjadi lebih baik. Pergi supaya keadaan ini menjadi lebih baik. Tetapi fakta yang mereka terima, yang mereka alami, justru keadaannya itu semakin tambah pahit. Ibaratkan itu orang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka justru pergi dan keadaan mereka bukan semakin tambah naik, tapi keadaan mereka itu semakin turun. Semakin menurun, dan keadaannya memprihatinkan sekali. Lalu akhirnya sisa Naomi sendiri dan kedua menantunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya nama Elimelek itu nama yang bagus sekali. Karena Elimelek itu artinya adalah Tuhan adalah rajaku, atau rajaku adalah Tuhan. Jadi seharusnya kehidupan Elimelek seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah rajaku. Elimelek seharusnya seorang yang hidupnya itu meninggikan Tuhan, hidup berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan, membuat apa yang Tuhan mau, menjalankan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi nama bagus apapun, kalau cara hidupnya tidak mendukung, maka kita lihat bahwa ironis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nama Elimelek ini nama yang rohani, tetapi orangnya ini tidak rohani. Karena memang Elimelek ini tidak lagi mau meninggikan Tuhan. Dia justru memilih dengan sadar untuk keluar daripada jalurnya Tuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Elimelek rupanya seorang yang tidak beriman. Dan Elimelek salah di dalam membuat keputusan. Jadi keadaan keluarga itu kita lihat sangat memprihatinkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita mengalami masalah, mengalami pergumulan yang hebat, apalagi mengalami krisis. Nah kadang-kadang juga kita ini
Ya, kita mau seakan-akan pergi dan mencari tempat yang aman. Kita mau beralih kepada tempat yang aman. Padahal sebenarnya tempat yang aman itu, pergi keluar daripada situasi tempat yang ada, sebenarnya itu bukan solusi. Mereka berpikir bahwa di Moab itu lebih baik daripada di Bethlehem. Mereka berpikir bahwa di Moab itu, kalau kita pergi ke sana, pasti mereka akan menjadi lebih baik. Mereka akan menjadi semakin lebih berkembang. Mereka akan maju, akan sukses, mereka akan termasyhur dan sebagainya. Tetapi rupanya mereka salah. Karena memang bisa saja mereka merencanakan yang setinggi-tinggi langit. Tapi kalau memang itu Tuhan tidak menghendaki, jangankan langit, setinggi rumah saja mungkin tidak sampai. Nah, itu sebabnya di dalam Yakobus itu kan, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Nah, artinya bahwa di dalam segala sesuatu yang mau kita buat, mari kita melibatkan Tuhan. Kita bergumul, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan, kehendak Tuhan? Apakah mereka semakin dekat dengan Tuhan? Apakah mereka semakin memuliakan Tuhan? Ataukah sebaliknya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam keadaan yang demikian kita lihat keluarga ini ya. Mereka putuskan untuk pergi dari Bethlehem itu. Mereka pergi Elimelek. Tetapi rupanya di Moab itu keadaan mereka justru semakin sulit. Nah, ketika mengalami kesulitan, kita berpikir apa yang harus kita buat. Langkah apa yang harus kita ambil. Pergi keluar, tinggalkan tempat, keadaan, situasi pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tapi seringkali itu bukan menjadi solusi yang tepat. Bukan suatu solusi yang baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita berkata bahwa keluarga ini ambil keputusan yang salah? Karena memang di dalam ayat itu, ayat 6 ya, perhatikan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Mereka dengar bahwa rupanya Tuhan itu sudah memulihkan ya Bethlehem itu. Tuhan sudah memberkati mereka. Lalu yang mereka ambil keputusan adalah saya harus kembali. Bapak Ibu Saudara, Naomi putuskan bahwa mereka harus kembali. Setelah 10 tahun atau berapa tahun itu ya, ada di Moab. Keadaan bukan bertambah baik. Lalu mereka mendengar bahwa aduh di Bethlehem Tuhan pulihkan. Tuhan sudah pelihara orang-orang yang ada. Akhirnya mereka putuskan untuk kembali. Dan waktu kembali ini kan ada nanti dialog ya. Antara dua menantunya itu. Naomi bilang, sudah kamu dua pulang saja. Tuhan memberkati. Karena Tuhan itu sudah ya, Allah yang maha kuasa itu melakukan hal-hal yang pahit di dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga ini mereka kenal Allah yang maha kuasa, Allah yang El Shaddai itu. Tetapi mereka tidak menikmati Allah yang maha kuasa itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka putuskan untuk kembali. Rupanya orang-orang yang ada di Bethlehem itu semuanya aman-aman saja. Mereka yang tetap ada di Bethlehem, mereka itu tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kenapa bisa demikian? Karena memang Tuhan pelihara mereka. Karena memang Tuhanlah yang bertanggung jawab dengan umatnya. Itu sebabnya Naomi sadar bahwa Moab ini bukan tempat yang baik, tempat yang aman. Kami harus kembali lagi ke Bethlehem itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka kembali, orang-orang kan gempar semua. Orang-orang kaget semua. Lalu mereka bilang, Naomi kah engkau? Dia bilang, jangan panggil saya Naomi. Panggil saja saya Mara. Karena Tuhan telah melakukan hal-hal yang pahit dalam hidup saya. Perhatikan bahwa seorang anak Tuhan, umat Tuhan, yang harusnya menikmati Allah, kebaikan Allah, kuasa Allah itu, tapi justru dia salah menilai Allah.
Dia bilang Allah yang Maha Kuasa, tangannya itu menekan aku. Bahkan melakukan perkara-perkara yang pahit di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, memang kita mengerti Naomi ini bisa saja dia stres, bisa saja dia tekanan yang berat. Tetapi dalam keadaan yang demikian, seharusnya pengenalannya kepada Allah itu akan membentuk imannya, membentuk kehidupannya. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, dia hanya tahu di otak saja. Iya benar Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak tolong saya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa keluarga saya demikian? Kenapa keadaan demikian? Kenapa situasi ekonomi dan segalanya hancur-hancuran? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seharusnya pengenalan kita kepada Allah itu harus kita hidupi. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, berarti kita dalam keadaan yang buruk, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, kita percaya bahwa Allah itu baik. Sehingga kesulitan-kesulitan yang ada, itu ada di dalam rangka kebaikan Tuhan, memproses kita, membentuk kita, menjadi lebih baik lagi. Tapi seringkali kan kita tidak demikian. Seringkali kita hanya tahu Tuhan itu di dalam pikiran kita, di otak kita, tetapi kita tidak bisa menghidupi iman kita itu. Allah Maha Kuasa, tapi waktu kita bergumul dengan kesulitan, kita seakan-akan orang yang tidak percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa ini kan berarti dia mampu melakukan segala-galanya. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, ya kamu akan diberkati keturunan seperti bintang langit pasir laut. Mereka kan tidak percaya. Abraham bilang kami sudah tua, istri sudah tua. Tuhan bilang Abraham hiduplah dengan sempurna di hadapanku. Artinya bahwa Tuhan itu yang akan memampukan Abraham. Nah, jadi seringkali di dalam kesulitan, keputusan yang kita ambil seharusnya mungkin kita tetap dan kita hanya bilang, Tuhan, kasih saya kekuatan. Doa kita adalah, Tuhan, kasih saya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi, untuk menjalani dan melewati keadaan yang sulit ini. Buktinya orang-orang yang lain yang tetap ada di Bethlehem, Tuhan pelihara mereka dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, posisi tempat sebaik apapun tidak menjamin kebahagiaan kita. Tuhan menghendaki, kalau Tuhan tidak menghendaki dan ketika Tuhan tidak menyertai, maka habislah kita. Itu sebabnya kita lihatnya tentang Lot. Lot ketika ada masalah, Lot pilih tempat mana yang baik untuk dia pindahnya dengan Abraham. Karena gembala-gembalanya itu berkelahi, Abraham bilang, Lot kau pilih, kau ke kiri, saya ke kanan, kau ke kanan, saya ke kiri. Akhirnya Lot melayangkan pandangannya, tempat-tempat mana yang baik, tempat-tempat mana yang berpotensi, bisa membuat saya menjadi tambah luar biasa. Akhirnya dia lihat bahwa ke lembah-lembah Sodom itu ya. Oh, ini tempat yang padang rumputnya, ada mata air sungai di sana, cocok untuk mereka hidup, beternak dan sebagainya. Akhirnya Lot bilang, saya pilih tanah lembah-lembah yang hijau itu. Akhirnya Lot dengan semua harta benda pindah ke Sodom sana. Lembah-lembah sekitar sungai Yordan itu ya. Tapi apa yang terjadi? Rupanya Sodom dan Gomora pada akhirnya mereka harus terima kenyataan Tuhan menunggang balikan kota itu dengan api dan belerang. Kenapa? Karena orang-orang di kota Sodom, orang yang begitu jahat, moralnya itu begitu rendah. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan tidur sama perempuan. Moral mereka itu begitu rusak. Mereka tidak lagi menjalankan apa yang benar. Padahal perhatikan, saya melihat kalau moral itu rusak sekali, itu bahaya. Karena Tuhan kan jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak baik manusia seorang diri, makanya Hawa ada supaya keluarga ini nanti bisa menikah dan meneruskan keturunan yang ada.
Tetapi orang Sodom mereka bikin lain. Tidak usah ambil perempuan. Kita ambil saja laki-laki. Laki-laki kawin sama laki-laki. Nah, ini kan bahaya. Perempuan kawin sama perempuan. Kalau di negara-negara luar, negara Eropa itu hal yang biasa. Makanya gereja di luar, gereja-gereja Injili, mereka menyuarakan bahwa stop dengan LGBT, pernikahan sejenis. Nah, Bapak Ibu Saudara, posisi tempat sebaik apapun tidak menjamin kehidupan kita akan bahagia, akan aman, akan lancar. Kalau itu tidak dikehendaki oleh Tuhan dan Tuhan sendiri tidak menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rut gagal di dalam mengerti rencana Tuhan. Kelaparan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam zaman hakim-hakim, seharusnya itu momen di mana mereka berseru-seru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Tetapi akhirnya Rut tidak ada di dalam semua momen-momen yang baik dan indah itu. Memang tidak semua kesulitan, tantangan yang kita alami bukan berarti kita ini salah ambil keputusan. Ada keadaan-keadaan tertentu di mana memang Tuhan sedang mendidik kita, memproses kita, menguji iman kita. Jadi yang Tuhan mau adalah kita tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Itu sebabnya selama kita menjalankan tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan, jangan bilang Tuhan berkatilah saya. Tidak. Tuhan dia bilang kalau kita menjalankan, mendengar suaranya, menjalankan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dia tidak tidur. Tuhan itu dia mengasihi kita luar biasa. Tetapi di dalam kasih itu dia juga adil dan dia juga menjalankan kebenarannya. Itu sebabnya seringkali umat Allah mereka tidak mengalami janji-janji berkat Tuhan karena memang mereka sudah membelakangi Tuhan. Mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Mungkin dengar saja tapi tidak menjalankan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan izinkan mereka mengalami keadaan yang begitu hebat dan berat. Bukan karena Tuhan itu tidak sayang mereka. Bukan karena Tuhan tidak lagi peduli mengasihi mereka. Tidak. Tetapi di dalam keadaan itu Tuhan mau supaya mereka kembali dimurnikan lagi. Mereka kembali ada di dalam jalan yang seharusnya. Mereka kembali kepada model, cara hidup, gaya hidup yang sebenarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kebahagiaan kita, di mana saja apapun keadaan dan situasi, ketika kita menjalankan segala rencana dan kehendak Tuhan, tidak usah khawatir dengan hidup ini. Karena Tuhan yang akan memelihara kita. Makanya NKI berapa?